Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 160 pesilat yang terlibat bentrok dengan warga di Lamongan masih ditahan oleh polisi. 5 pelaku diantaranya terbukti membawa senjata tajam jenis celurit, pisau dan juga ruyung. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku yang mengakibatkan 3 warga terluka bacok. Sebanyak 160 pesilat ditahan di Mapolres Lamongan. 5 orang terbukti membawa senjata tajam jenis celurit, pisau dan juga ruyung. Mereka ditahan karena terlibat bentrok dengan warga desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng. Akibatnya 3 warga terluka terkena sabetan senjata tajam dan senjata lainnya. Menurut Kapolres Lamongan AKBP Bobi Adimas Chandra Putra, ratusan pesilat ini sebenarnya akan berkumpul di acara penggalangan dana pada Selasa malam. Saat konvoi perjalanan entah dipicu masalah apa, para pesilat terlibat bentrok dengan warga desa Banjarmadu. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku yang mengakibatkan 3 warga terluka tersebut. Dari konvoi ini awalnya hanya berjudul penggalangan dana. Dari penggalangan dana, mereka selanjutnya di wilayah Sekaran bergerak menuju desa Kendal Kemlagi Karanggeneng. Kemudian mereka melakukan sweeping. Nah, sweeping ini mengakibatkan adanya korban masyarakat yang melintas. Dari kejadian tersebut ada 3 orang yang mengalami luka di bagian kepala dan badan. Alhamdulillah kami dari Polres Lamongan mendapat informasi tersebut, segera kita kirim anggota ke sana dan kami dapat mengendalikan situasi serta mengamankan beberapa pelaku atau kelompok yang melakukan konvoi tersebut. Polisi juga menyita 87 motor yang digunakan para pesilat saat konvoi. Sapari Ranawijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, keluarga korban pembunuhan Pasutri di Tulungagung histeris dan berteriak-teriak di ruang sidang pengadilan. Keluarga korban tidak terima karena terdakwa pembunuhan hanya divonis 14 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Keluarga korban langsung histeris usai mendengar putusan hakim yang memvonis 14 tahun penjara kepada terdakwa Edi Purwanto. Keluarga terus berteriak menganggap putusan hakim tak adil. Putusan hakim ini memang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Keluarga korban menuntut vonis yang lebih berat karena terdakwa sudah membunuh pasangan suami istri Tri Suharno dan Ning Nur Rahayu, warga desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, kedua belah pihak, baik jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa, masih menyatakan pikir-pikir. JPU juga sudah memberikan pendapat terhadap putusan tersebut, pikir-pikir. Dalam artian kami akan mempelajari dulu pertimbangan hakim seperti apa, dan kami juga akan melaporkan hal ini ke pimpinan secara berjenjang, sehingga nanti hasil dari kami mempelajari putusan dan petunjuk pimpinan itulah nanti yang akan kami laksanakan terkait apakah kami nanti mengambil langkah banding ataukah menerima. Memang kita betul-betul menghargai, artinya memang terdakwa itu diperlakukan sebagaimana selayaknya terdakwa, tidak ada intervensi apa segala macam. Diindikasikan dengan adanya dissenting, bahwa ketika majelis ada yang dissenting opinion berarti proses itu memang berjalan sesuai real yang berlaku. Terhadap putusan tadi ya kita selain menghargai juga kita meminta waktu untuk pikir-pikir, itu saja. Pasangan suami istri Tri Suharno dan Ning Nur Rahayu, warga Tulungagung, ditemukan tewas di rumahnya pada 28 Juni 2023. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa Edi Purwanto karena sakit hati dengan perkataan korban saat ditagih hutang pembelian batu akik. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, Dinas Kesehatan menyatakan Kabupaten Jombang endemi demam berdarah setelah terdeteksi 58 titik terserang. Untuk memberantas penyebaran, anggota TNI Kodim 0814 Jombang diturunkan untuk melakukan pengasapan. Kian mengganasnya wabah demam berdarah yang menelan 5 korban jiwa,
membuat TNI Dinas Kesehatan bersama dengan prajurit TNI Kodim 0814 melakukan fogging memberantas sarang nyamuk mulai dari permukiman, kebun hingga sekolah. Dinas Kesehatan Jombang menyatakan 58 titik endemik demam berdarah denggi, salah satunya yakni Kelurahan Kepanjen. Seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia akibat terserang demam berdarah. Sementara peran serta prajurit TNI dalam pemberantasan sarang nyamuk itu merupakan bentuk kepedulian dan antisipasi meluasnya DBD. Untuk kita Kodim, keterlibatannya sangat berperan penting, khususnya dalam hal ini kegiatan pemberantasan nyamuk untuk mengatasi DBD. Memang secara tugas pokok kita sudah tercantum dalam OMSP 14 tugas, salah satunya adalah membantu program pemerintah. Di antaranya pemberantasan sarang nyamuk. Jadi selama ini kami selalu bersinergi dengan Forkopimda, Dinas Kesehatan tentunya, berkolaborasi, bekerja sama untuk melaksanakan fogging secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Kita libatkan para Babinsa, para anggota semuanya untuk terjun sama-sama, berdampingan, bersinergi dengan Dinas Kesehatan di masing-masing kecamatan, kabupaten untuk melaksanakan fogging secara serentak. Kalau penularannya itu kami masih mengidentifikasi sekitar ada 58 titik, Mbak. Titiknya kami tidak hafal. Ya. Tapi intinya dari yang kami lakukan PE, penelitian epidemiologi itu, kami sudah melakukan pembersihan sarang nyamuk di lokasi tersebut. Data Dinas Kesehatan Jombang, selama bulan Februari tercatat 5 orang meninggal dunia akibat DBD. Pemerintah daerah masih menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk penetapan status KLB demam berdarah. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Kita ke informasi ringan saudara. Musim panen bunga cimbong tepat jelang datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi petani bunga di Jombang. Pasalnya saudara, petani bunga cimbong kebanjiran pesanan hingga luar kota untuk kebutuhan ziarah makam. Momen ziarah ke makam leluhur menjelang Ramadan menjadi rutinitas mayoritas umat Islam. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi petani bunga cimbong di Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Bunga cimbong atau biasa dikenal dengan nama bunga pacar banyu selalu digunakan masyarakat sebagai pelengkap ziarah makam. Tak heran permintaan bunga itu cukup tinggi baik bagi masyarakat dalam dan luar kota Jombang. Salah satu petani bunga cimbong, Solik, mengatakan menjelang Ramadan tahun ini, bunga cimbong memasuki masa panen. Dari lahan kurang dari 1 hektar, dirinya bisa memanen 35 hingga 40 kantong plastik besar per hari. Ramadan ini, Pak? Iya. Untuk permintaan kembang cimbong ini bagaimana, Pak? Ya, banyak sekali, Mas. Dikirim kemana saja? Ke Surabaya. Pacar kembang. Selain Surabaya kemana aja, Pak? Enggak, ini kan bosnya. Oh. Langsung kirim, langsung bawa Surabaya. mobil. Oh. Kalau sehari berapa kantong biasanya, Pak? Ya, tiap hari ya 35 kantong. 35 kantong. Kalau hari apa? Hari biasa? Hari biasa ini 35. 35. Ya, kalau hari hanya menjelang Ramadan bisa 100 kantong. 100 kantong. Saat ini harga 1 kantong plastik bunga cimbong Rp40.000. Harga bunga ini bisa naik hingga Rp80.000 dengan semakin dekatnya Ramadan. Selain itu, pemesanan juga akan terus bertambah sehingga petani akan memaksimalkan panen hingga 150 kantong plastik per hari. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.